Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Berbahagia sekali hari ini kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan walaupun dengan keadaan yang berbeda. Hari ini kita menyambut akan Advent yang pertama. Tadi kita melihat Pendeta John Lee sudah menyalakan lilin Advent. Lilin Advent yang pertama itu adalah lilin pengharapan. Mari kita akan bersama membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Yeremia pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kita akan bersama membacakannya. Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 5, demikian bunyi firman Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka. Sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud, dan ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Mari kita bersama masuk di dalam doa. Bapa yang mengasihi kami, pada pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengingat bahwa minggu ini adalah minggu Advent yang pertama. Kami bersyukur kalau kami boleh diingatkan kembali akan kedatangan-Mu ya Tuhan, dan kami boleh memperingatinya. Kami tahu di dalam segala apapun yang kami hadapi, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagian yang tadi kita bacakan yaitu di Yeremia pasal 23 ayat yang kelima ini adalah nubuatan mesianik. Nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus, bahwa akan lahir seorang Mesias. Kenapa pada saat itu Yeremia Tuhan menubuatkan hal seperti ini? Kalau kita membaca di dalam Yeremia 23 ayat 1 sampai yang keempat, kita di sana melihat bahwa Tuhan menegur gembala-gembala atau pemimpin bangsa Israel yang saat itu tidak memperhatikan bangsa Israel, sehingga mereka tercerai-berai. Pada saat penulisan ini diperkirakan itu pada zaman Raja Zedekia, Raja Yoyakim dan kemudian Raja Zedekia. Pada zaman Raja Zedekia itu mereka sudah dikalahkan oleh Babel. Dan saat itu Zedekia berusaha untuk menentang Babel. Mereka tidak takut kepada Tuhan, tidak mendengar apa yang diperintahkan Tuhan. Sehingga Yeremia mengatakan bahwa pemimpin bangsa Israel itu tidak memperhatikan akan domba-domba, akan bangsa-bangsa Israel. Membawa bangsa Israel menjauh daripada Tuhan Allah. Membawa bangsa Israel menyembah kepada berhala. Itu sebabnya Tuhan menegur mereka. Sehingga saat itu Zedekia yang sudah diberitahu, dia masih tidak mau mendengarkan akan firman Tuhan. Dia membawa orang-orangnya untuk melarikan diri dari Raja Babel, kemudian dikejar dan kemudian dia ditangkap. Dan keluarganya, semua anak-anaknya itu dibunuh di depan mata dia. Dan Raja Zedekia sendiri itu dicungkil matanya dan dia diborgol, dibawa ke pembuangan dan dia mati di sana. Karena dia tidak mendengar Tuhan.
Memang pada saat itu mereka hidup dalam keadaan yang tertekan. Bangsa Israel menghadapi begitu banyak masalah, bahkan negara mereka pun sudah tidak ada. Sehingga Tuhan mengatakan bahwa akan datang, bahwa Dia sendiri yang akan datang memimpin akan bangsa Israel. Dia sendiri sebagai gembala agung yang akan menggembalakan. Memang apa yang dihadapi oleh bangsa Israel pada saat itu berbeda dengan masalah kita pada zaman ini. Tapi kita melihat bahwa keadaan kita banyak yang tidak baik. Saya berharap setiap jemaat dalam keadaan yang baik-baik saja. Semua mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai keluarga. Semua dalam keadaan sehat dan baik-baik. Tapi kenyataannya banyak hal-hal yang terjadi, banyak kesulitan yang kita alami. Bangsa Israel punya pergumulan mereka, masalah yang mereka hadapi. Hari ini kita juga menghadapi masalah. Kita menghadapi masalah pandemi, penyakit. Tapi ternyata masalah penyakit ini bukan sekedar pengaruh kepada penyakit, tapi mempengaruhi perekonomian, mempengaruhi hubungan sosial, dan mempengaruhi banyak segi di dalam kehidupan kita. Belum pernah saya dari dulu sampai seumur begini melihat orang itu sekolah online di rumah. Baru sekarang ini saya tahu. Usia saya saudara sudah tahu gaptek. Tiba-tiba kita harus belajar Zoom dan sebagainya. Suatu perubahan yang gak pernah terjadi. Memang ada hal mau gak mau saya belajar, itu hal positif saya belajar. Tapi begitu banyak hal yang terjadi yang dihadapi. Saya mendengar orang-orang yang saya ketemu, kalau mama-mama yang masih muda, yang anaknya sekolah online, mereka mengeluh. Dia bilang, anakku sekolah online lebih repot daripada sekolah biasa. Sekarang dia harus menemani dan PR-nya begitu banyak. Dan ada mama-mama yang mengeluh, baru SD kelas berapa, PR-nya gitu banyak dan dia harus menemani sampai malam. Sehingga itu menjadi satu tekanan. Belum lagi bagi orang tua yang bekerja. Dia harus bekerja, mau gak mau harus kerja. Dan kemudian dia pulang harus urus anak dan berbagai masalah yang dia hadapi. Punya pekerjaan saja kita sudah bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Yang saya tahu itu ya banyak perusahaan yang ditutup. Sewaktu saya telepon orang, dia bilang, Bu kalau mau tutup perusahaan sekarang gak apa-apa, banyak perusahaan yang tutup. Saya pikir memang banyak orang menghadapi masalah itu. Ada seorang teman yang saya kenal, dia orangnya sangat teliti. Karena ada satu departemen store yang mau ditutup, dia dipanggil lagi buat audit. Karena dia orangnya teliti. Dan kemudian saya tahu banyak perusahaan, banyak yang ditutup, restoran dan sebagainya. Kalau itu ditutup berarti banyak orang di PHK, logikanya. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Dan sekarang kita tahu banyak orang tiba-tiba jual makanan. Kenapa? Karena kita nggak keluar pun kita perlu keluar biaya. Di rumah aja keluar biaya nggak Bapak Ibu sekalian? Keluar ya, biaya listrik bertambah karena saudara di rumah Jakarta panas buka AC. Sehingga biaya listrik bertambah. Di rumah anak-anak makan dan orang tua berpikir gimana anakku sepanjang hari di rumah terus, gimana supaya mereka tidak bosan. Berbagai masalah yang kita hadapi, kita masih bersyukur masih punya pekerjaan. Saya ada sekali seorang bang ngomong ke saya, dia bilang bu kita mah harus ke kantor. Bu tahu nggak di kantor itu di lantai berapa ditutup loh, semua orang kena sekantornya. Dia bilang, Bu sekarang itu bukan saya dengar aja si A, si B, tapi orang yang saya kenal yang kena COVID. Sehingga banyak perkantoran yang kemudian ditutup berapa hari buat disterilkan. Dia bilang ini bukan sesuatu yang saya nggak tahu. Orang yang saya kenal, kok rasanya penyakit itu semakin dekat. Dan mereka ada kekhawatiran, tapi kan tetap harus keluar buat bekerja. Harus naik kendaraan umum. Di kendaraan umum kita tidak tahu siapa yang ada penyakit atau tidak. Orang muda itu oke-oke saja. Sehingga keadaan yang kita hadapi itu seringkali membuat kita frustasi. Belum lagi di rumah dengan anak, dengan istri, dengan suami. Suami yang mungkin penghasilan berkurang, istri yang merasa harus mengeluarkan banyak uang, harus menemani anak, berbagai masalah dihadapi. Dan anak-anak muda ada yang sudah masa bodoh. Kenapa? Biasa mereka pergi sama teman-teman ke kafe minum. Sekarang dia disuruh di rumah terus.
Saya mau tanya yang muda-muda, betah nggak di rumah terus-terusan? Saya kira banyak yang sudah tidak betah ya. Dia bilang nggak apa, saya pergi sama temen ini. Sehingga gak aneh waktu di Jakarta itu masa transisi lewat yang restoran boleh buka. Kita melihat orang rame-rame berjubel ke restoran makan gak pakai masker gitu saja. Kemudian pemerintah datang tangkap dan restoran itu kena sanksi ya, ada yang bayarnya cukup besar. Kenapa? Tiba-tiba gitu banyak orang langsung kayak gak ada penyakit, ternyata di situ penularan bertambah-tambah. Kita melihat berita, oh hari ini bertambahnya segini, hari ini gak pernah berkurang, setiap hari bertambah. Sampai hari ini saya tanya ke orang sehari tambah berapa, orang menyebutkan angka yang tinggi dan saya sudah lupa. Kenapa? Karena keadaan ini membuat orang frustasi. Kita tidak biasa menghadapi keadaan yang gini. Secara sosial terpengaruh, secara keuangan keluarga. Kalau saudara adalah kepala keluarga, punya anak kecil di rumah, punya orang tua yang sudah gak bekerja, dan saudara tulang punggung keluarga. Apa itu tidak membuat saudara tertekan? Saudara harus mengeluarkan uang supaya keluarga saudara dapat hidup. Bukan yang aneh-aneh, bukan beli yang aneh-aneh, cuman yang nyata saja. Dan sekarang ini banyak proyek yang tidak jalan. Kalau orang yang kerjaannya harapin dari proyek daripada usaha itu, semua gak jalan, saudara masih perlu bayar karyawan kan? Kecuali saudara PHK. PHK juga mesti dibayar, ya enggak? Gak bisa kamu suruh orang pulang terus dia pulang. Saudara perlu bayar. Itu adalah masalah yang nyata, realita dihadapi. Pada saat itu bangsa Israel juga menghadapi hal-hal yang nyata. Seperti saat ini kita menghadapi hal-hal yang nyata. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana. Apa arti daripada ayat ini? Artinya Tuhan sendiri yang akan datang menolong kamu dengan masalah yang kamu hadapi. Kenapa Tuhan bisa menolong kita? Di sini disebutkan raja yang bijaksana. Saudara, persoalan saya dengan persoalan saudara sama tidak? Pasti beda ya. Setiap kita punya masalah kita masing-masing. Dan hanya Allah Raja yang bijaksana itu tahu yang saudara hadapi, tahu yang saudara butuhkan, tahu bagaimana menyelesaikan, perlu kebijaksanaan. Sehingga Allah mengatakan yang lahir itu raja bijaksana sehingga dia bisa mengatasi. Kita lihat Alkitab di Perjanjian Lama. Sewaktu Raja Salomo dia menjadi raja, apa yang pertama dia minta dari Tuhan? Dia meminta bijaksana daripada Tuhan. Kenapa Raja Salomo meminta bijaksana? Karena dia tahu dia sebagai raja, dia akan memimpin satu bangsa. Satu bangsa itu jumlah orangnya banyak. Persoalan mereka itu beragam-ragam. Hal yang harus dia putuskan itu bermacam-macam dan dia butuh bijaksana daripada Tuhan. Dan hari ini diberitakan kepada kita bahwa kita ada pengharapan karena yang lahir itu adalah raja yang bijaksana. Bijaksana berarti dia punya hikmat. Dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia tahu masalah yang saudara hadapi dan dia tahu bagaimana menyelesaikan masalah yang saudara hadapi. Karena setiap orang pergumulannya itu berbeda-beda. Saudara, saya mengambil contoh saya sendiri bagaimana saya selama pandemi ini. Saya mengalami bagaimana Allah menolong saya dan saya sungguh mengagumi, sungguh-sungguh memulihkan, mengagumi Raja yang bijaksana itu. Saya sebenarnya tidak sadar waktu mulai hadapi ini dari akhir Maret itu. Saya membantu papa saya di perusahaannya dia. Dan tiba-tiba kita harus membayar hutang yang biasanya itu sebelumnya itu 14.000 lebih ya dolar, sekarang juga 14.000 lebih. Tapi akhir Maret itu ada naik sampai 15.800 sampai 16.000. Dan pas yang tinggi-tinggi itu kita harus bayar. Dan kalau saya tidak bayar saya akan kena bunga. Dan orang mengatakan kita tidak tahu ke depan. Ada yang mengatakan bisa sampai 16.000, 17.000. Wah, saya sudah tidak mau tahu. Kalau satu kurs dolar saja bedanya itu 1.000 lebih. Saudara bayangin jumlah yang kita mau bayar berapa
kerugian yang kita alami. Selisihnya sangat besar, tapi saya tetap harus bayar. Lalu otak saya langsung pikir, saya bayar, saya tahu kerugiannya berapa, saya bisa atasin. Ya oke lah, mau gimana pokoknya saya lunasin dulu. Karena waktu itu penyakit sudah menyebar di Indonesia. Sudah saya lunasin, tiba-tiba PSBB 2 minggu. Saya pikir 2 minggu oke lah, 2 minggu, anggap aja liburan 2 minggu ya. Libur 2 minggu di rumah juga ya istirahat saja. Tapi siapa yang sangka sesudah 2 minggu itu selesai lanjut lagi PSBB 2 minggu. Saudara tahu di daerah tempat pertokoan kita itu begitu disuruh tutup. Saya nggak datang, toko kita tutup beneran karena saya orangnya penurut, tutup saya nggak mau banyak urusan. Kemudian hari itu besoknya pagi-pagi itu mobil patroli datang periksa, saya dikirimin videonya, nyung kayak saya pikir ini kayak apa ya, mobil datang terus banyak polisi terus banyak apa itu namanya paspol, apa itu PP itu datang lihat-lihat dan mereka yang nggak buka toko itu buru-buru tutup. Saya pikir ini kok suasananya kayak gini. Tapi saya bersyukur hari ini saya tidak usah spot jantung karena memang saya sudah tutup. Jadi selama 2 minggu saya tidak pergi. 2 minggu kemudian lagi itu sudah masuk bulan April. Dan memang untuk mencegah penyakit pemerintah mengatakan tidak boleh pulang kampung. Dan biasanya orang yang kerja sama kita itu kita kasih tinggal di mes. Mereka sudah WhatsApp saya. Dia bilang, Bu, gak boleh pulang kampung, jadi bagaimana? Saya sudah tahu mereka mau pulang duluan, mereka mau minta gaji, mereka mau minta THR. Saya bilang bukan saya gak mau kasih ya, sekarang saya gak bisa pergi, saya bilang. Saya akan usahakan pergi. Saya panggil supir saya datang walaupun masih PSBB. Saya pikir saya sampai toko karena nggak boleh kerumunan. Kalau tahu-tahu datang kita 3-4 orang langsung diinin. Saya sih nggak mau spot jantung. Saya sudah cukup tua. Saya bilang oke. Saya datang, buka pintu, saya masuk, tutup pintunya. Saya kerja di atas. Jadi kita masuknya nggak gerombolan ya, satu-satu masuk. Dan saya kerja di atas, saya kerjain, saya tahu saya perlu kasih mereka 2 bulan THR mereka, bonus mereka, pokoknya saya bayar semuanya. Sesudah saya bayar beres, otak saya bilang ini saya bisa atasin punya. Oke, kita memang mengalami hal-hal ini tapi masih bisa diatasi, nggak masalah. Dan kemudian sampai di rumah pembantu saya bilang, Bu mau pulang, udah dapat uang kan mau pulang kampung. Pemerintah sudah bilang tidak boleh pulang. Dan dia ngomong ke saya mau pulang. Teman-teman saya kasih tahu, dia kirimin saya form, suruh pembantumu tanda tangan ya supaya kamu nggak ada urusan. Oke, saya suruh tanda tangan. Saya pikir semua persoalan itu bisa saya atasi, nggak masalah. Otak saya mengatakan kita bisa hadapin itu. Tapi ternyata saya tidak sadar bahwa di bawah sadar saya itu saya stres berat. Saya baru sadar waktu saya biasa karena di rumah nggak ada apa-apa, saya suka bikin miniatur kayak maket ya. Dulu saya ngambil arsitek interior, jadi saya suka bikin bangunan kecil-kecil. Waktu itu saya lagi bikin yang model congko. Jadi saya bikin lantainya itu dari clay, saya warnain pakai kuas, pakai cat akrilik. Waktu saya pegang kuas itu, tangan saya itu gemeteran. Saya sampai harus pegang tangan saya supaya tangan saya tidak gemetar. Waktu itu saya langsung sadar, saya itu sebenarnya stres berat. Otak saya mengatakan ini masalah saya bisa selesaikan satu persatu. Tapi saya tidak sadar, di dalam saya itu saya tertekan, saya stres. Akhirnya saya berhenti gambar, saya ambil waktu, saya berdiam diri di hadapan Tuhan. Saya sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan saudara, memang keadaan tidak berubah, tapi Tuhan merubah saya. Tuhan merubah hati saya, pikiran saya. Dan saya menyadari Tuhan tahu apa yang saya butuhkan lebih daripada saya. Karena Dia adalah Raja bijaksana, Allah yang berhikmat. Dia tahu setiap kebutuhan kita. Dia tahu masalah yang saudara hadapi. Dan Tuhan akan memberikan yang paling tepat buat saudara pada waktu paling tepat. Itu yang saya alami. Saya pagi itu karena semua pembantu udah pulang. Saya pagi itu saya bangun pagi, saya dengar burung berkicau. Biasa saya nggak dengar ya. Biasa kalau kita sibuk itu apapun nggak dengar. Otakmu sudah fokus ke hal-hal lain, apa sekitarmu kamu tidak tahu.
Dan pagi itu saya bangun, saya dengar burung berkicau. Bagi saya itu tiba-tiba jadi gitu merdu. Kemudian saya bangun, saya doa, saya baca Alkitab, saya saat teduh. Hati saya begitu damai. Tidak ada lagi khawatir, tidak ada lagi tertekan dan tidak ada stres. Kemudian saya ke bawah, saya kasih makan ikan karena papa saya suka piara ikan, saya kasih makan ikan. Saya siram tanaman, cium bau tanah itu dengan air itu, kok saya rasanya itu menyenangkan bagi saya. Saya ke atas, saya seduh teh, saya minum teh, saya rasa teh saya itu wangi sekali. Kemudian saya bikin sandwich, makan dengan keluarga. Saya menikmati itu semuanya. Dan hati saya itu damai. Bukan karena tiba-tiba pandemi selesai, bukan karena semua beres. Tapi karena Tuhan tahu apa yang saya butuhkan pada saat itu. Raja yang bijaksana itu sudah datang ke dalam dunia. Dia mengasihi setiap kita dan dia sangat mengasihi saya. Dia tahu Susan tidak tenang. Dia tahu saya susah, dia tahu saya khawatir. Tuhan tahu saya ketegangannya tinggi. Dan Tuhan memberikan itu ketenangan bagi saya. Di dalam saya itu tiba-tiba saya begitu tenang. Saya tahu Tuhan merubah saya untuk melihat hal-hal kecil di sekitar saya. Merubah saya untuk mengucap syukur untuk hal-hal kecil yang terjadi di sekitar saya. Kalau tadinya semua yang ada di otak saya masalah. Saya tetap mengalami kerugian. Tapi sekarang yang ada di hati saya itu adalah damai dari Tuhan. Saya menghitung berkat-berkat Tuhan. Dari burung yang bernyanyi saya sudah bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Waktu saya doa, saya baca Alkitab, saya tenang, saya berterima kasih pada Tuhan. Saya berterima kasih pada Tuhan untuk teh yang saya seduh yang begitu wangi dan menyejukkan saya. Saya berterima kasih waktu saya siram tanaman, saya mencium dan melihat hijaunya tanaman. Tiba-tiba saya melihat hal-hal di sekitar saya. Dan saya bersyukur untuk semuanya itu. Tuhan merubah saya. Yang lahir itu adalah raja bijaksana. Dia tahu masalah yang saudara hadapi. Mungkin saya berdoa semua saudara baik-baik. Tapi kalau saudara sungguh mengalami baik masalah keuangan, keluarga, anak. Saudara percaya Tuhan tahu itu. Dan Tuhan memberikan pengharapan itu adalah raja bijaksana. Dia tahu masalah yang saudara hadapi. Saya mengambil satu contoh. Tuhan itu memelihara kita. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 14. Saya akan bacakan dan saya jelaskan sedikit latar belakangnya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Ayat ini adalah ayat di mana waktu Tuhan menghukum bangsa Israel karena kejahatan Raja Ahab. Dan waktu itu ada kekeringan 3 tahun 6 bulan. Tapi selama itu Tuhan memelihara Elia sehingga Elia tidak pernah kelaparan 1 hari pun. Jangankan 1 hari, setengah hari saja tidak. Tapi aneh sekali kenapa Tuhan memelihara Elia melalui seorang janda miskin yang punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Kenapa Tuhan gak kirim dia ke seorang yang kaya raya yang sanggup membiayain dia. Di sini Tuhan mengajar kita untuk berharap kepada Dia, percaya akan pemeliharaan Dia. Dan Tuhan memelihara Elia melalui seorang janda miskin yang punya sedikit tepung saja dan sedikit minyak. Yang dia berkata sesudah bikin satu roti itu mereka akan mati. Tapi apa yang Tuhan perbuat? Tuhan membuat tepung itu gak pernah habis, membuat minyak itu gak pernah habis. Mungkin saat ini waktu pandemi saudara mengalami masalah keuangan. Saudara mengalami bagaimana gak ada pekerjaan, gak ada orderan sama sekali. Saudara gak bisa bayar pegawai, listrik, semua jadi masalah. Tapi Tuhan sanggup menjadikan yang sedikit itu tidak habis-habis saudara. Itu yang Tuhan lakukan bagi Elia. Dan saya percaya hari ini Tuhan masih bisa melakukannya bagi kita.
Mungkin saudara melihat tabungan saudara yang terus nilainya berkurang karena sudah berbulan-bulan. Kalau 2 bulan, berapa bulan, mungkin dalam hitungan kita bisa cover kerugian, kita bisa cover tidak ada uangan itu. Tapi setelah 9-10 bulan mungkin itu menjadi berbeda. Tapi Tuhan membawa pengharapan bagi kita. Dia sanggup. Itu sebabnya Tuhan yang bijaksana itu sengaja memelihara Elia melalui janda yang miskin. Saudara pernah berpikir kalau mau pelihara orang, jaga orang, saudara kirim ke keluarga yang miskin-miskin atau saudara kirim ke keluarga yang mampu? Jelas kita kasih ke keluarga yang mampu. Cuman Tuhan aja yang kirim ke janda miskin yang punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Tapi di situ Tuhan mengajar mereka untuk percaya, untuk beriman, untuk berharap hanya kepada Tuhan saja. Kenapa? Karena Tuhan mampu menjadikan tepung yang sedikit itu tidak habis, minyak yang sedikit itu tidak habis juga. Mungkin saudara melihat tabungan saudara tinggal sedikit. Tapi percayalah, berharaplah kepada Tuhan. Dia adalah Raja yang bijaksana. Dia tahu apa yang saudara butuhkan. Dia sanggup membuat yang sedikit itu tidak habis-habis saudara. Tidak jadi banyak tapi nggak habis saudara. Dia tidak tiba-tiba tabunganmu menjadi banyak, tidak. Gitu-gitu aja. Tapi gitu-gitu aja, gitu-gitu tidak habis-habis ya segitu-gitu aja. Dan itu mencukupkan kamu. Itulah Raja bijaksana yang hadir. Hari ini kita melihat pendeta John Lee menyalakan lilin ini. Lilin minggu pertama itu adalah candle of hope. Kenapa? Kita mempunyai pengharapan di dalam Yesus Kristus. Ini adalah Advent pertama. Sebenarnya hati saya agak excited menyambut Advent pertama. Kenapa? Dan saya begitu rindu mengatakan kepada kalian semua, kita punya pengharapan. Kita punya pengharapan karena Yesus sudah lahir. Kita punya pengharapan di dalam Dia karena Dialah Raja bijaksana itu. Dia tahu masalah yang saudara hadapi. Mungkin saudara tidak bisa, bahkan tidak bisa sharing ke siapa-siapa. Bahkan saudara tidak tahu saudara sedang stres, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan akan menolong. Alkitab mengatakan apa? Dia gembala agung, dia sendiri akan datang menggembalakan saudara. Jadi hari ini kita punya pengharapan. Karena Raja bijaksana itu sudah lahir. Amin Bapak Ibu sekalian. Kita punya pengharapan. Raja bijaksana itu telah lahir. Dia tahu masalah saya, dia tahu masalah saudara. Tuhan dapat membereskan masalah saya, memberikan damai di dalam hatiku. Memberikan saya melihat berkat Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan saudara, Tuhan dapat melakukan itu juga di dalam hidup saudara. Amin, kita bersama masuk dalam doa. Tuhan, di dalam penantian yang panjang, penyakit COVID ini yang tidak reda-reda, kami masih menaruh pengharapan kami kepada Engkau. Karena Engkau Raja yang bijaksana, Engkau mengetahui kesulitan yang kami hadapi, dan Engkau sendiri yang akan menolong kami keluar dari masalah yang kami hadapi. Dan Engkaulah Raja bijaksana itu, yang kami dapat mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami yakin Engkau akan bertindak. Terima kasih Tuhan karena pengharapan yang Engkau berikan. Biarlah bukan lilin pengharapan yang nyala, tapi lilin pengharapan dalam hidup kami, dalam hati kami pun boleh dinyalakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.